Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mana suaranya yang mau beribadah? Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita siang ini? Amin. Tetap sehat-sehat ya Bapak Ibu ya. Kabarnya luar biasa tentunya. Karena sudah tiba di tempat ini. Atas penyertaan Tuhan. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah siang hari ini, saya mengundang Bapak Ibu tidak bosan-bosan. Ayo duduk di depan lagi. Yang masih di belakang, yang memiliki kerinduan memuji menyembah Tuhan, mari duduk lebih lagi ke depan. Dan kita biarkan kursi yang ada di belakang, kita memberikan tempat untuk teman-teman kita yang masih ada di jalan. Mari Bapak Ibu, yang memiliki kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan, mari cari wajah Tuhan. Yuk duduk lebih ke depan lagi. Ibadah kita siang ini bukan satu rutinitas, tapi satu kerinduan kita untuk memuji menyembah Tuhan. Baik, sebelum kita mulai ibadah siang hari ini, mari kita satukan hati kita untuk hadirat Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang teramat baik Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Sepanjang hari sudah Engkau tibakan kami di tempat ini Tuhan. Tidak kurang satu apapun Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu yang luar biasa untuk kami. Hari lepas hari Kau telah pimpin kami. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kami undang hadirat-Mu ada di tempat ini. Engkau bertahta di setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Ampuni setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Lebih lagi buat kami untuk selalu fokus akan Engkau Tuhan. Apapun permasalahan pergumulan hidup kami lepaskan. Kami letakkan semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami percaya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua perkara dapat Engkau selesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah ini. Dan sama-sama kita yang merindukan puji menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah kita siang hari ini. Kita naikkan pujian ini untuk memuji menyembah. Kita naikkan lebih terus. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat kami susah, saat kami senang, hanya ada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku sendiri, Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita naikkan pujian ini lagi.
pujian ini. Saya mengundang Bapak Ibu sama-sama berdiri, kita naikkan pujian ini. Mujizat, amin Tuhan Yesus. Percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Percaya masih ada. Kami percaya Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganmu. Percaya masih ada mujizat. Amin Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau berjalan bersama kami. Engkau menggandeng kami, Engkau memimpin setiap penyertaan Tuhan. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Bapak Ibu, mari kita naikkan lagi pujian ini dari awal sama-sama. Jadikan ini doa kita di siang hari ini. Percaya masih ada mujizat. Mujizat-Mu ada dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Janji-Mu tak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Perlindungan-Mu. Perlindungan-Mu Yesus kau Tuhan. Yesus kau Tuhan perlindungan-Mu. Perlindungan-Mu.
ada bersama kami. Kami percaya janji untuk kami Tuhan. Kau Bapa yang ajaib, Bapa yang sangat kasih. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Sama-sama naikkan lagi. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, coba kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Saya rindu Bapak Ibu untuk saling menyapa. Anak-anak Tuhan tidak ada yang, saya tidak kenal. Tapi saling mengenal, menyapa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sama-sama saling menyapa Tuhan Yesus baik. Semua karena Tuhan. Kebaikan Tuhan Yesus menyertai kita hingga kita tiba di tempat ini untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Baik, sama-sama kita naikkan pujian ini lebih lagi. Mari ibu-ibu kita mulai lagi. Bak urapan di kepala harum, yang ketanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sama-sama katakan kesini. Kesinilah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sama-sama naikkan pujian di tangan kita di atas. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya
Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Ayo sama-sama. Baku rapat di kepala dan bukan jubahnya seperti abu yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bakurapan di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bakurapan di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sama-sama. Amin. Agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. 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 Luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Iya, silahkan duduk lagi. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan di siang hari ini. Satu firman yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Luar biasa ya, siang hari ini Bapak Gembala kita memberikan waktu untuk membagikan firman untuk kita. Fokus ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Coba tepuk tangan untuk Tuhan Yesus lebih lagi. Nah, supaya lebih semangat lagi. Mari Bapak Ibu sebelum kita menerima firman siang hari ini, kita naikkan satu pujian untuk kita menyiapkan hati kita. Kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan, agar firman menjadi berkat, bertumbuh bersama kita. Terima kasih.
sama-sama untuk menyiapkan hati kita. Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu siang hari ini Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Iya benar Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Urapi saya, urapi setiap kami yang hadir, sehingga firman ini bisa kami mengerti untuk membuat kami semakin mengenal Allah dan Tuhan Yesus. Lewat pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus, maka kita berani mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Dan lewat kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, apapun masalah di dunia ini, kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Saya kemarin ingin mempromosikan Ibu Odi Bapak Ibu. Ya, harusnya kami sini saya minta Ibu Odi yang khotbah keren ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus khotbah tentang Tuhan Yesus. Jadi itu harus dimulai dengan mujizat-mujizat Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus. Pokoknya tentang Tuhan Yesus lah. Karena apa? Hidup kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya itu ya. Kalau seandainya Ibu Odi nanti udah siap, ya kapan-kapan Bu Odi yang khotbah ya, keren ya. Iya, oke Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ingin hidup sesuai dengan firman Tuhan kan? Benar gak Bapak? Iya dong. Karena apa? Karena Alkitab itu adalah standar kebenaran Allah, standar kekudusan Allah, standar ya Bapak Ibu. Jadi harus orang Kristen mengikuti standarnya Tuhan. Iya kan? Tetapi kadang-kadang apa yang kita pikir benar selama ini itu bisa berbeda dengan Alkitab. Oh iya Pak, iya ya. Jadi kadang-kadang gitu Bapak Ibu. Nah hari ini saya ingin mengkhotbahkan hal itu supaya kita hari ini kita bisa paham. Ya Bapak Ibu ya. Ya contohnya aja. Biasanya hari berganti itu jam berapa Bapak Ibu? Jam 12 malam ya atau jam 24 kan. Kalau lebih 1 detik itu udah hari baru kan. Tapi kalau Alkitab bukan.
Ah, masa sih Pak? Iya. Alkitab itu berganti hari bukan jam 12 malam, tapi jam 6 sore. Iya Bapak Ibu. Iya, bahkan juga pada saat penciptaan juga demikian. Hitungan pergantian hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu bukan pagi dan malam. Pagi dan malam. Tidak, tapi sore dan pagi. Sore dan pagi. Jadi terbalik gitu ya. Nah gitu ya. Nah, coba kita lihat ayatnya. Kejadian 1 ayat 5 ya. Kita baca sama-sama deh supaya saudara juga bisa ngikuti. Oh masa sih Pak? Iya, pergantian hari itu berbeda dengan yang apa dunia lakukan. Nih sama-sama kita ya baca 1, 2, 3. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Tuh, saudara lihat tuh. Jadilah petang, jadilah pagi. Kalau kita umumnya pagi dan petang, pagi dan malam kan. Kalau ini enggak, mulainya dari sore, petang dulu tuh. Oh iya ya Pak ya, baru ngeh saya. Iya Pak. Jadi keren ya. Jadi Alkitab itu beda. Nggak tahu saya gimana dulu dunia ini menentukan pergantian hari itu ya jam 24 ya Bapak Ibu. Enggak. Dan hitungan hari itu biasanya hitungan dari pagi sampai malam ya. Ternyata enggak ya. Ternyata hitungan hari itu mulainya dari sore dan pagi. Baru nggak kita ya tuh. Dari proses penciptaan nanti saudara baca lagi ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu ya. Saudara akan lihat, iya. Hari kedua juga demikian, hari ketiga juga demikian, hari keempat seterusnya. Iya gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi pergantian hari juga berbeda. Jadi kalau kita kan jam 24 kan, ya kan, jam 12 malam. Tapi kalau Alkitab berkata jam 6 sore berganti hari. Ya karena itulah kalau saudara tahu kenapa Tuhan Yesus dikuburkan terburu-buru. Karena Tuhan Yesus itu meninggal jam berapa Bapak? 3 sore. Jam 3 sore ke jam 6 sore itu dekat sekali. 3 jam. Jadi ikutan. Ada resonansinya. Jadi 3 jam itu singkat sekali. Kenapa singkat? Karena mereka juga harus terlebih dulu minta izin kepada Pontius Pilatus. Boleh enggak jenazah Yesus itu kami turunkan, kami kuburkan. Jadi harus ada minta izin dulu. Itu lama. Benar enggak Bapak Ibu? Demikian juga mencari kuburannya. Itu lama. Itulah sebabnya kuburannya juga bukan kuburan Yesus sebenarnya. Kuburan Yusuf bukan Yusuf Arimatia ya Bapak Ibu ya. Ya Yusuf Arimatia bukan Yusuf Kala, beda itu. Saudara jangan terlalu serius, pleset-pleset dikit. ya Bapak Ibu. Yusuf Arimatia ya. Itu kuburan Yusuf Arimatia. Ya, makanya juga ciri kuburan Yesus itu adalah harus ada cirinya Bapak Ibu. Kan ada orang berpikir, jadi Golgota itu di Israel itu ada 2 ya. Satu menurut orang Katolik, satu lagi menurut orang Protestan. Menurut orang Katolik itulah di gereja Holy Sepulchre atau Makam Kudus. Sedangkan versi Protestan itu adalah Garden Tomb, taman kuburan. Nah itu Bapak Ibu. Nah kalau saya cenderung percaya bahwa kuburan Tuhan Yesus itu ada di Garden Tomb. Kenapa? Karena ciri-ciri saat Tuhan Yesus disalibkan ada di sebuah taman. Di kuburan Yusuf Arimatea. Dan ketika kita lihat sekarang kuburan itu Bapak Ibu, saudara akan melihat ada dikerok itu kuburannya. Jadi zaman dulu atau di Israel itu kuburannya bukan kayak kuburan kita di dalam tanah. Kalau orang Israel enggak, di tebing batu. Jadi ketika orang akan meninggal biasanya kuburan itu sesuai dengan tinggi badannya. Dikorek itu tebing batu. Tapi karena itu adalah awalnya kuburan dari Yusuf Arimatea dipakai oleh Tuhan Yesus, maka tinggi Yesus ternyata berbeda dengan tingginya Yusuf Arimatea. Ternyata Yesus lebih tinggi. Itulah sebabnya kalau kita lihat kuburan Tuhan Yesus di Israel, di Garden Tomb, itu ada bekas korekan.
Jadi kuburan itu diperpanjang lubangnya. Dari situlah kita bisa melihat indikasi bahwa ini bukan kuburan Tuhan Yesus awalnya, tapi kuburan Yusuf Arimatia, tetapi kemudian dipakai oleh Tuhan Yesus. Dan karena panjang, tinggi Tuhan Yesus lebih dibandingkan Yusuf Arimatia, maka kuburannya harus dikorek, ditambahin panjangnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oh gitu Pak. Iya. Jadi keren ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus dikubur terburu-buru. Kenapa? Karena akan terjadi pergantian hari pada jam 6 sore. Dan kalau terjadi pergantian, Yesus disalib hari apa? Jumat. Ya, kalau setelah hari Jumat hari apa? Sabtu. Hari Sabtu bagi orang Yahudi adalah hari Sabat. Pada hari Sabat tidak boleh ada mayat yang tergantung. Itulah sebabnya sebelum jam 6 jenazah Yesus harus diturunkan, harus dikuburkan. Itulah sebabnya penguburan Yesus terburu-buru. Paham Bapak Ibu? Oh gitu toh Pak ceritanya. Iya. Jadi ada ceritanya. Coba kalau saudara bayangkan pergantian hari itu jam 24. Nggak perlu terburu-buru, lama itu dari jam 3 sore ke jam 24. Kan lama kan? Tapi kalau seandainya mengikuti aturan orang Yahudi, pergantian hari itu jam 6 sore, itu singkat, cuma 3 jam ada waktu. Itulah sebabnya Yesus dikuburkan terburu-buru. Karena pergantian hari itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Nah itu makanya jenazah Yesus harus dikuburkan segera. Demikian juga ada firman Tuhan yang berkata, jangan engkau marah sampai matahari terbenam. Benar gak Bapak Ibu? Ingat gak? Di mana ayatnya? Tahu gak? Nggak tahu kan? Ya udah saya bocorin deh. Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Itu Bapak Ibu, Efesus 4 ayat 26. Ini tambahan ayat tiba-tiba ya Bapak Ibu ya. Kalau tiba sekonyong-konyong. Suddenly. Keren banget sih Pak Pendeta. Cuma itu bahasa Inggris yang saya tahu. Enggak bercanda. Iya, Efesus 4:26 nih, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara pernah bertanya ayat ini? Konteksnya dalam konteks perhitungan hari bagi orang Yahudi. Kenapa? Kalau sampai matahari terbenam itu jam berapa matahari terbenam? Jam 6. Dan ketika sudah jam 6 sudah berganti hari. Jadi kalau kita marah sampai matahari terbenam, kita sudah marah 2 hari. Iya Bapak Ibu. Padahal ada ayat lain yang berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Makanya marah juga demikian. Iya Bapak Ibu, marah juga cukuplah hanya 1 hari. Kalau sampai matahari terbenam, maka marah kita sudah 2 hari. Itu loh ceritanya. Jadi kita ngerti konteks dari ayat itu loh. Oh gitu toh maksudnya. Sehingga kita tidak boleh marah sampai matahari terbenam. Gitu loh Bapak Ibu ya. Ya, jadi kenapa? Kenapa ada ayat juga yang berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa? Karena berkat Tuhan juga baru setiap pagi. Iya, karena berkat Tuhan baru setiap pagi, maka ketika kita menghadapi masalah, cukuplah untuk hari itu. Supaya apa? Berkat Tuhan setiap pagi tadi bisa mengatasi masalah kita setiap hari tadi. Gitu loh Bapak Ibu ceritanya. Makanya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena berkat Tuhan juga baru setiap pagi. Kalau besok ganti lagi masalahnya, ganti lagi berkatnya. Tapi masalahnya seringkali kita menarik masalah masa lalu ke sekarang, menarik masa depan ke sekarang. Itulah sebabnya banyak kita mengalami kegagalan. Kenapa? Karena berkat Tuhan setiap pagi itu cukup hanya mengatasi 1 masalah. Tapi kalau kita tarik masalah yang kemarin, kita tarik masalah yang depan, itu sudah triple. Artinya
berkat Tuhan setiap pagi tadi tidak cukup untuk mengatasi 3 masalah tadi. Itulah sebabnya sering terjadi kegagalan. Makanya setiap orang Kristen, biarlah masalah sehari cukup untuk sehari. Karena berkat Tuhan juga baru setiap pagi. Kalau kita lakukan itu, maka setiap hari saudara akan berhasil. Setiap hari saudara akan sukses. Karena pas. Masalahnya pas dengan berkatnya. Paham Bapak Ibu? Gitu. Oh gitu tuh Pak. Iya. Makanya orang Kristen jangan menarik masalah kemarin ke hari ini. Jangan menarik masalah depan ke hari ini. Oke Bapak Ibu ya. Gitu rahasianya. Oh gitu tuh Pak. Jadi saudara jangan suka mendendam. Kalau mendendam itu artinya apa? Menarik masalah kemarin ke hari ini. Ya kan? Yang kemarin kan sudah lewat kan? Itulah sebabnya ketika orang suka menarik-narik masa lalu ke sekarang, maka hidupnya hidup di masa lalu. Dan orang itu orang mati. Karena segala sesuatu yang masa lalu sudah mati, sudah lewat. Makanya saudara jangan suka narik-narik masa lalu ya. Itulah sebabnya kita kaitkan dengan istri Lot. Dia menjadi tiang garam. Kenapa? Menoleh ke belakang. Ada apa dia menoleh ke belakang? Masalahnya apa ketika menoleh orang ke belakang? Ketika istri Lot menoleh ke belakang, apa yang dia lihat? Apa yang baru dia tinggalin apa? Sodom dan Gomora kan? Benar gak Bapak Ibu? Ketika dia menoleh, apa yang dia lihat? Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu artinya apa? Dosa. Jadi ketika orang suka melihat masa lalu, dosa-dosa masa lalunya, dia akan menjadi tiang garam seperti istri Lot. Gitu Bapak Ibu, paham ya? Karena apa? Sodom Gomora itu gambaran dosa. Jadi orang yang suka-suka melirik ke masa lalu, melihat dosa masa lalu, melihat korek-korek dosa pasangannya, suaminya, istri. Oh kamu dulu tuh playboy, kamu itu dulu gitu Bapak Ibu. Itu akan selalu terjadi akar pahit. Oke? Saudara akan menjadi seperti istri Lot, tiang garam. Paham? Makanya jalanilah hari demi hari supaya berkat Tuhan setiap pagi cukup untuk membuat kita selalu berkemenangan setiap hari. Amin Bapak Ibu. Juga jangan menarik masa depan ke hari ini. Ada suatu konseling, ibu-ibu khawatir. Wah Pak Pendeta, saya khawatir anak saya. Waduh sekarang itu internet, waduh banyak hal-hal yang tidak benar Pak Pendeta. Iya. Terus Pak Pendetanya tanya, Bu, anak ibu usia berapa sih kok ibu khawatir sekali? Masih bayi sih Pak. Masih bayi udah khawatir banget sih ibu. Itu namanya menarik masa depan ke masa sekarang. Jadi jangan saudara terlalu khawatir. Nah itu namanya menarik masa depan ke hari ini ya. Mesti jauh. Anaknya masih bayi udah dia khawatir gitu. Itulah kira-kira gambarannya ya. Jadi biarlah kita hidup sehari, masalah sehari, cukuplah untuk sehari. Karena berkat Tuhan juga baru setiap pagi yang membuat kita selalu berkemenangan. Tetapi kalau kita suka menarik masa lalu, suka menarik masa depan ke hari ini, saudara akan selalu gagal. Karena apa? Berkat Tuhan setiap pagi tidak cukup mengatasi 3 masalah tadi. Paham Bapak Ibu? Haleluya. Haleluya. Nah, ada yang lagi diet sekarang? Ada lagi diet. Kadang-kadang diet itu orang asal nyomot di Alkitab ya. Kadang-kadang mereka berkata, oh saya vegetarian. Kenapa? Adam dan Hawa juga vegetarian dulu katanya. Iya Bapak Ibu. Jadi diet Taman Eden gitu Bapak Ibu. Ada istilahnya gitu ya. Jadi mereka tidak makan daging-daging ya. Saya ingin katakan, saudara jangan mengikuti contoh dari Adam dan Hawa. Tapi saudara harus mencontoh kehidupan orang Israel. Orang Israel itulah gambaran hidup orang Kristen hari ini. Mereka berjalan di padang gurun. Itulah sebenarnya gambaran kehidupan orang Kristen. Berjalan di padang gurun kehidupan. Orang Israel di padang gurun, makan daging gak? Makan. Setiap sore daging burung puyuh. Jadi makan daging kan?
Jadi nggak vegetarian kan? Nah, iya dong, kita ada dasar Alkitabnya. Pagi makan mana, sore makan daging burung puyuh. Jadi artinya nggak vegetarian itu orang Israel. Ya nggak? Nah iya, tapi ada yang bisa dicontoh kalau pingin diet. Dietnya apa Pak? Berapa kali orang Israel makan setiap hari? 2 kali, cuma pagi sama sore. Paginya roti mana, sorenya daging burung puyuh. Maka saudara juga kalau pingin diet atau irit, makannya 2 kali, jangan 3 kali. Lah kan gampang kan? Lah gampang, nggak mati saudara, nggak mati. Buktinya orang Israel 40 tahun di padang gurun, itu bisa makan cuma 2 kali nggak mati. Sehat mereka kan? Iya kan? Berarti apa? Makan siang itu nggak terlalu perlu. Iya nggak Bapak Ibu? Jadi saudara bisa dietnya, ya udah makan siang jangan. Lalu jam berapa Pak makannya? Ini jamnya dulu. Jamnya juga penting itu ya. Jam berapa Pak? Perkiraan saya paginya itu bangsa Israel makan mana itu jam 6 pagi. 6 pagi. Sorenya jam berapa? Jam 6 sore. Jadi berapa jam jaraknya? 12 jam. Baru jam 6 sore ke jam 6 pagi lagi. Berapa jam? 12 jam. Jadi jarak perut mengolah makanan itu 12 jam. 12 jam, 12 jam setiap hari. Itu cukup membuat saudara tetap hidup sehat. Jadi saudara bisa ngikuti juga cara makan itu. Makannya jam 6 pagi sarapan, makan siang nggak ada, nanti jam 6 sore makan lagi. Udah selesai. Nanti tunggu lagi, tidur, bangun pagi, makan lagi jam 6 pagi. Nanti makan sore lagi jam 6 sore. Jaraknya 12 jam, 12 jam. Ternyata bangsa Israel tetap hidup sehat kan. Nah saudara juga bisa ngikuti gitu. Kalau pingin diet atau irit. Iya kan Bapak Ibu? Iya dong. Iya. Jadi jaraknya 12 jam ya. Ya kan jaraknya 12 jam kan. Makan pagi jam 6. Baru makan sore jam 6 sore kan. Udah tidur. Gitu Bapak Ibu. Nanti besok pagi makan lagi ya. Jadi itu. Jadi jaraknya 12 jam. Saudara nggak mati. Tetap sehat itu. Kenapa? Bangsa Israel 40 tahun melakukan itu. Jadi kalau saudara mau diet, bukan vegetarian, tapi makan versi bangsa Israel di padang gurun 2 kali sehari. Enak ya. Jadi sesuai Alkitab gitu Pak. Oh iya benar juga sih Pak. Saya lakukan lah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi menarik ya. Alkitab itu menarik. Itu standar kebenaran hidup orang Kristen saudara bisa lakukan ya. Jadi makan pagi roti mana? Itu dia Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya. Dan makan sore daging burung puyuh, artinya bangsa Israel tidak vegetarian. Ya, karena makan daging kan. Gitu loh Bapak Ibu. Oh iya juga sih Pak. Saya makan aja. Tenang ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu bangsa Israel kan berjalan kaki kan. Ada enggak bangsa Israel di padang gurun naik onta? Naik keledai? Enggak ada ya. Kaki kan, dan umur mereka panjang-panjang loh Bapak Ibu. Musa aja umurnya berapa? 120 tahun. Ya 120 tahun ya Musa ya. Panjang-panjang itu umurnya. Kenapa? Ya mereka olahraganya juga olahraga murah meriah. Saudara tahu apa olahraga murah meriah? Jalan kaki. Jalan kaki. Kenapa itu jalan kaki juga menjadi olahraga yang terbaik? Karena otot terbesar dari badan itu adalah kaki. Saudara perhatikan badan saudara. Setengah dari badan saudara adalah kaki saudara. Benar nggak? Jadi otot terbesar itu otot kaki. Jadi ketika otot kaki, otot terbesar bekerja, maka kalori yang dia habiskan paling banyak. Tuh, saudara itu. Dan itu juga terbukti. Saudara lihat orang Singapura, saudara lihat orang Jepang, saudara lihat orang Korea, langsing. Kenapa? Banyak jalan, naik MRT, naik apa,
kendaraan umum. Iya, langsing-langsing. Jarang orang mereka itu gendut-gendut, kecuali sumo loh ya. Sumo itu itu lain lah. Itu memang sengaja menggedein badan gitu ya. Tapi kalau enggak, mereka langsing-langsing. Bahkan umurnya panjang-panjang. Iya, orang Korea waktu saya terakhir ke sana Bapak Ibu, sopir bisnya aja umur 75 tahun, masih sehat banget. Kalau kita umur 75 tahun, kadang-kadang sudah lemah ya. Nah, mereka masih sopir bis, masih bisa nyuci-nyuci bis, masih bisa ya ini terbis lah. Kan masih hebat ya. Jadi itu kayak kalau saudara suka nonton drakor, itu banyak orang Korea kan langsing-langsing kan. Itu beneran itu langsing. Bukan karena artis saja langsing-langsing. Enggak. Kenyataannya juga langsing-langsing. Kenapa? Mereka banyak jalan kaki. Naik MRT, turun naik tangga, eskalator. Iya banyak jalan kaki. Kalau kita sama orang Amerika kan banyak makan juga junk food, naik mobil. Banyak makan juga lemak-lemak. Kayak orang Amerika juga banyak makan lemak, makanya orang Amerika gendut-gendut kan. Iya, gendut-gendut. Iya, kalau orang Indonesia juga sama gitu ya. Kenapa? Kita banyak makan lemak-lemak. Minyak goreng itu banyak kita. Kadang-kadang kalau sebulan itu 1 botol juga habis ya minyak goreng ya. Nah, tapi kalau di Korea minyak goreng itu awet, jarang mereka goreng-gorengan. Nah, gitu Bapak Ibu. Iya kimchi gitu, kimchi atau kimchi itu namanya. Itu makanan khas mereka. Jadi itu jarang goreng-goreng gitu Bapak Ibu. Makanya mereka sehat-sehat. Gitu. Kalau orang Indonesia banyak makan yang goreng-gorengan. Yuk pisang goreng yuk, kita beli gorengan yuk. Kadang-kadang ya kerja kelompok, belajar malam sama-sama. Yuk kita beli gorengan yuk. Jadi kayak gitu. Iya kan? Iya kita sering kali banyak makan gorengan ya. Iya oke lah. Tapi ya itu makan aja cuma jangan berlebihan lah. Ya Bapak Ibu ya itu banyak lemak-lemaknya. Juga kan kalau goreng-gorengan dari luar itu mana pernah itu minyak yang baru ya. Pasti minyak jelantah, minyak bekas kan. Iya dong itu mahal kalau minyak baru terus goreng. Oh minyak baru nggak mana mungkin. Jangan-jangan minyak yang kemarin minggu yang lalu dipakai kan. Lah iya dong irit kan. Kan nggak mungkin kan minyak yang bagus kan. Iya. Jadi saudara juga mikir wah ini minyak yang minggu yang lalu dipakai lagi. Iya oke Bapak Ibu jadi kurangilah makan goreng-gorengan. Juga orang Israel itu sangat ketat kalau makanan itu halal. Harus halal. Istilah mereka itu kosher ya. Ya kosher. Jadi kalau kita ke Israel juga di tempat tidur kita di hotel itu sudah dituliskan tentang kosher itu. Jangan membawa makanan-makanan yang tidak kosher. Daging-dagingan gitu. Pokoknya kalau dilihat kita makan di restoran mereka membawa makanan yang mereka pikir itu tidak kosher bisa dirampas dari tangan kita. Saudara jangan kaget ya. Soalnya udah diperingati di kamar hotel juga. Jangan membawa makanan yang tidak kosher. Jadi kalau misalkan saudara bawa abon gitu. Kan mereka nggak tahu ini abon apa nih, abon babi, abon ayam atau abon sapi kan nggak tahu kan, langsung mereka rampas. Nah, jadi itu ya, karena mereka sangat ketat tentang makanan yang tidak kosher, yang tidak halal. Kalau tetangga sebelah cuma babi kan, tapi walaupun mereka haram sama babi, tapi jadi pemelihara babi, toke babi juga mesti oke bagi mereka. Tapi bagi orang Israel, pemelihara babi juga nggak boleh. Itu pekerjaan yang haram. Makanya ketika ada cerita kisah anak yang hilang, dia sampai menjadi pemelihara babi, itu artinya miskinnya sudah mentok sampai pekerjaan yang haram pun dia kerjakan. Nah itu Bapak Ibu. Oh gitu toh Pak. Iya. Jadi pemelihara babi juga itu pekerjaan yang haram. Nah kalau tetangga sebelah kan enggak kan. Makannya enggak boleh, pelihara babi boleh. Apalagi daerah Riau bisa diekspor ke Singapura. Nggak gitu Bapak Ibu. Dapat dolar, dapat cie. Ayo Bapak Ibu ya itu. Ya oke, jadi kosher. Yang kosher itu yang apa? Kalau hewan air itu yang bersirip dan bersisik. Jadi
Jadi ikan benar-benar yang bersisik dan bersirip. Emangnya ada hewan air yang tidak bersisik dan bersirip? Ada. Kesukaan saudara, kepiting, kerang. Nah, itu kan hewan air, tapi nggak bersisik dan bersirip. Bener nggak Bapak Ibu? Iya, udang. Jadi orang Israel nggak makan itu. Oke, iya. Apalagi coba, saya mungkin suka pecel lele. Lele juga termasuk hewan haram. Kenapa? Tidak bersisik. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang haram ya, yang pokoknya harus bersirip dan bersisik. Lalu hewan yang berkuku belah. Hewan kesukaan saudara. Itu berkuku belah enggak? Tidak. B2 itu tidak berkuku belah. Makanya itu salah satu hewan haram. Karena kukunya tidak terbelah. Kukunya itu Bapak Ibu. Kukunya gitu. Oke, jadi cirinya gitu ya. Jadi ikan harus bersirip dan bersisik. Oke, coba kita baca deh satu ayatnya lah. Imamat 11 ayat 9 Bu. Bu. Oh ya, si Evelyn. Imamat 11 ayat 9. Nih saya bacakan. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air. Di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi syaratnya harus bersirip dan bersisik. Ikan lele bersirip enggak? Bersisik enggak? Enggak, berarti termasuk ikan yang haram. Kepiting, bersisik enggak? Enggak. Jadi saudara sekarang tahu mana hewan yang haram, mana yang tidak menurut Alkitab. Tapi bagi kita orang Kristen semua bisa dimakan. Yang berkaki 4 bisa dimakan kecuali kaki meja ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya. Lalu yaitu binatang yang kukunya ya yang boleh dimakan yang berbelah, tapi yang tidak berbelah itu haram. Contohnya B2 ya, itu binatang haram ya. Oke Bapak Ibu ya. Tapi bagi orang Kristen sikat aja semua, asal jangan kebanyakan. Kenapa Allah melarang? Itu pertanyaannya. Kenapa Allah melarang? Toh juga Allah ciptakan. Sekalian aja nggak usah diciptakan. Gitu loh Bapak Ibu. Iya enggak? Nah ya pertanyaan kita kan gitu kan. Loh kok dilarang Tuhan? Kan Tuhan ciptakan juga itu hewan-hewan kan. Saudara tahu kenapa dilarangnya? Gini, ini saya ceritakan. Karena hewan-hewan yang haram tadi sebenarnya fungsinya bukan untuk dimakan. Tapi untuk kebersihan lingkungannya. Contoh, misalkan ada kolam saudara yang ada kandungan merkuri atau racun logam berat. Taruh saja situ kepiting, taruh saja situ ikan lele, taruh saja, itu nanti akan dinetralisir. Jadi fungsi mereka sebenarnya untuk menetralisir racun. Gitu Bapak Ibu, racun di air atau racun di darat. Iya Bapak Ibu, itu gunanya. Makanya kadang-kadang orang keracunan makan kepiting, keracunan makan udang. Karena sebelumnya mungkin dia di darah yang ada racunnya. Dia serap racunnya itu dan saudara makan, jadilah saudara keracunan. Gitu loh Bapak Ibu. Paham? Itu. Jadi tapi kan Allah nggak mungkin menjelaskan kepada bangsa Israel. Dan juga itu kolesterol tinggi itu hewan-hewan haram tadi. Ya nggak Bapak? Iya kan bangsa Israel nggak ngerti apa itu kolesterol. Belum nyampe ilmunya Bapak, belum nyampe ya. Makanya disebut aja haram. Sudah selesai. Hal yang sama juga babi. Itu juga kan kolesterol tinggi kan. Ya kan? Nah iya. Demikian juga untuk pembersih lingkungan darat babi. Coba saudara lihat ada kotoran-kotoran pasti disikat oleh babi. Ya kan? Iya. Kalau saudara juga pup di ladang gitu. Kalau saya di ladang saya dulu di kampung harus megang kayu. Jangan-jangan diceruduk babi nanti. Khusus kalau dia mendekat harus. Gitu Bapak Ibu. Karena apa? Dia akan memakan kotoran kita. Jadi dia pembersih lingkungan gitu.
makanya jangan dimakan. Nah itu, karena fungsinya bukan untuk makanan tapi pembersih. Jadi kalau babi itu untuk pembersih di darat, kalau udang, kepiting, kerang itu untuk pembersih di air. Iya Bapak Ibu, paham ya? Nah gitu. Oh gitu tuh Pak. Oh iya, oke. Ya, jadi paham sekarang ya. Iya. Demikian juga ada prinsip hari Sabat. Ya, hari Sabat kan. Kalau orang Israel di sana, hari Sabatnya mereka ketat sekali, Bapak Ibu. Apalagi zaman dulu ya. Iya kan, zaman dulu kalau orang bekerja pada hari Sabat bisa ditimpuki batu, Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus saja mereka kritik kan, menyembuhkan pada hari Sabat mereka kritik kan. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Pertanyaan saudara mungkin saudara bisa kejar. Tuhan Yesus tahu enggak hari Sabat tidak boleh bekerja? Tahu dong, orang Israel dia kan. Tapi kenapa Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang pada hari Sabat sehingga mengundang kritikan ahli Taurat? Siapa yang bisa jawab? Oh, apakah Tuhan Yesus sengaja mancing-mancing gitu Bapak Ibu? Emangnya pancingan. Saudara tahu kenapa? Karena hari Sabat itu prinsipnya adalah orang tidak bekerja tapi menyembah Tuhan. Izinkan Tuhan yang bekerja pada hari Sabat. Benar? Nah kenapa Yesus menyembuhkan banyak pada hari Sabat? Karena Yesus itu adalah Tuhan. Allah yang bekerja. Jelas saja pada saat manusia orang Israel tidak bekerja, Tuhan yang bekerja. Itulah menyembuhkan. Makanya Tuhan Yesus banyak menyembuhkan pada hari Sabat. Itu. Makanya kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan ya. Kenapa Tuhan Yesus banyak menyembuhkan pada hari Sabat? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang bekerja pada saat manusia tidak bekerja. Paham? Ketika manusia angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Gitu. Makanya Tuhan Yesus banyak menyembuhkan pada hari Sabat. Itu. Lalu bagi kita sebenarnya, untuk apa ada hari libur gitu kayak hari Minggu? Kalau kita bukan hari Sabat, hari Minggu ya. Hari Sabat itu hari Sabtu. Ya. Kenapa kita hari Minggu istirahat? Karena sebenarnya itu bukan prinsipnya istirahat. Tapi prinsipnya adalah ada satu hari untuk kita fokus kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Itu Bapak Ibu. Oke. Karena apa? Karena pada saat penciptaan juga Allah menciptakan 6 hari. Pada hari ke-7 Tuhan berhenti dan menguduskan hari itu. Pada saat hari ke-7 Tuhan menguduskan. Pada saat itulah umat Tuhan harus menyembah Tuhan agar kita dikuduskan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita dikuduskan, maka hari berikutnya saudara siap bekerja kembali dengan kuasa Tuhan. Dengan berkat Tuhan. Paham Bapak Ibu? Itu. Jadi itu prinsipnya. Jadi bukan prinsipnya hanya sekedar istirahat. Tidak. Tapi pada hari ke-7, pada hari Minggu, kita menyembah Tuhan agar Tuhan memberkati kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan agar hari Seninnya kita siap bekerja kembali, berkarya. Amin Bapak Ibu. Paham ya? Luar biasa ya. Ya, tanah juga harus disabatkan. Jadi seringkali orang dunia, tanah itu ya setiap tahun dikerjakan kan Bapak Ibu ya. Setiap tahun kan rugi dong kalau 1 tahun dianggurin itu tanah kan. Ada enggak orang di dunia ini ada setelah 6 tahun dikerjakan tanahnya, tahun ke-7 diistirahatkan setahun penuh? Enggak ada ya. Enggak ada. Saudara tahu kenapa? Karena tanah itu juga bisa kehabisan unsur hara. Jadi setelah dikerjakan, ditanami selama 6 tahun, tahun ke-7 diistirahatkan agar terjadi pemulihan pada tanah tadi. Sehingga pada tahun berikutnya bisa kembali dikerjakan dan tanah itu tetap subur. Tapi karena dunia merasa rugi mengistirahatkan tanahnya 1 tahun. Caranya gimana? Dikerjakan terus. Lalu unsur hara yang habis bagaimana? Diganti dengan pupuk. Disitulah timbul masalah. Karena seringkali pupuk tadi ada unsur beracunnya. Makanya seringkali makanan ada keracunan. Saudara lihat itu? Itu. Padahal sebenarnya tanah itu gak perlu dipupuk. Diistirahatkan aja 1 tahun. Penuh. Udah kembali tuh unsur haranya. Oke? Tapi kan manusia kan kadang takut rugi kan.
Mana ada tanah dianggurin 1 tahun penuh gitu kan, nggak ada kan. Nggak ada. Lalu gimana? Ya tanami terus, unsur hara yang habis diganti dengan pupuk. Tapi pupuk kadang-kadang ada unsur kimianya. Makanya seringkali makanan kita juga ada racunnya. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau ciptaan hidup manusia itu mengikuti perintah Tuhan, Alkitab, oh mantap banget. Nggak ada sakit-sakit yang aneh-aneh gitu Bapak Ibu. Iya kan, tapi karena manusia rakus, terus dikerjakan tanahnya, ya itulah. Ada pupuk kimia sehingga manusia juga keracunan. Oke, udah berapa menit Bu khotbahnya Bu? Hah? Oh 35, oh ya, udah. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 1 hari istirahat itu untuk kita beribadah kepada Tuhan ya. Ya Bapak Ibu, jadi bukan sekedar istirahat. Jadi salah kalau orang Kristen berpikir hari Minggu adalah hari istirahat. Ya, tapi hari Minggu adalah hari ibadah. Hari kita nge-charge hidup kita kepada Tuhan. Supaya hari berikutnya, hari Senin, kita siap bekerja dengan prestasi yang luar biasa. Nah, gitu Bapak Ibu. Kalau enggak, ya kita enggak ada hikmat, enggak ada energi lagi. Seperti handphone saudara lah. Kalau saudara pakai pasti nanti habis kan. Baterainya kan, harus di-charge kan. Iya, hal yang sama juga manusia. Manusia juga perlu 1 hari untuk nge-charge hidupnya kepada Tuhan agar kita siap bekerja maksimal pada hari berikutnya. Amin. Itu. Karena apa? Karena firman Tuhan juga berkata, kita buka 2 ayat lagi, kita harus beribadah. Keluaran 23 ayat 25. Setelah itu Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Luar biasa ya. Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Keluaran 23 ayat 25 sudah? Nih saya bacakan atau kita sama-sama baca deh. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi dampak ibadah apa? Banyak. Supaya apa? Tuhan memberkati kita, makanan dan minuman kita, dan menjauhkan sakit penyakit. Tuh. Makanya orang Kristen harus beribadah. Oke? Itu ayatnya ya. Juga sekarang ayat terakhir, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini ayat terakhir kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Nih saya bacakan sendiri, Bapak Ibu ikutin aja ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang Kristen jangan ikut-ikutan gosip ya, pencemooh ya. Oke, lanjut ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara lihat itu, coba kembali ke ayat 1-nya. Jadi jangan kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya jangan kita ikut-ikutan gosip ya. Jangan mengikuti nasihat orang fasik, tapi ikutilah nasihat firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke. Nah, kesukaannya ialah ayat 2. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Nah, itu bukan sekarang, itu bukan Taurat Tuhan, maksudnya adalah kesukaannya adalah merenungkan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kehidupan orang Kristen harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pengerja yang saya akan promosikan jadi pengkhotbah harus berfokus Tuhan Yesus. Gitu Bapak Ibu. Harus menjadi corongnya saya. Makanya khotbahnya gampang sebenarnya. Pelajari aja mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pelajari aja pengajaran Tuhan Yesus. Pelajari aja perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Udah cukup. Selesai. Jangan yang lain-lain. Jangan yang lain-lain ya. Gampang kan? Nah itu aja. Nanti
Saya juga nggak akan biarkan langsung khotbah, diskusi dulu dengan saya. Saya ajari juga, jadi nggak saya biarin gitu ya Bapak Ibu. Jadi karena saya kan harus bertanggung jawab kan semuanya kan, makanya harus saya pastikan semuanya sudah bagus gitu ya, nggak langsung khotbah, enggak, diskusi dulu dengan saya. Apa yang sudah kamu baca? Oh mungkin perlu ditambahkan ini. Oh, coba tambahkan lagi. Coba ada lagi singkapan. Nah, gitu, diskusi dulu. Makanya nggak perlu khawatir. Oke Bapak Ibu ya. Karena saya harus pastikan orang itu harus siap dulu. Karena saya nanti bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan orang itu, enggak. Karena saya yang menugaskan. Oke Bapak Ibu ya. Makanya siapapun yang ingin naik jadi pengkhotbah atau apa, ya itu khotbahkan aja tentang Tuhan Yesus. Gampang kan? Gampang kan? Khotbahkan tentang mujizat yang dia lakukan. Khotbahkan tentang pengajarannya, perumpamaannya. Udah, langsung diskusi dengan saya. Apa yang sudah kamu baca? Nih kayaknya perlu ditambahkan ini. Kayaknya perlu ditambahkan ini. Kayaknya perlu ditambahkan. Coba kamu baca lagi. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi harus siap dulu. Nggak mungkin saya langsung izinkan langsung khotbah di mimbar ya. Karena apa? Pada akhirnya saya yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya dong, harus saya pastikan dulu. Oke, ya. Ya demikian Bapak Ibu. Jadi bangsa Israel hidup sesuai dengan Alkitab sehingga hidup mereka diberkati. Maka hendaklah juga orang Kristen ya hidup sesuai dengan Alkitab ya Bapak Ibu ya. Jadi saudara juga kalau diet, jangan diet vegetarian tapi dietlah 2 kali makan. Pagi, itu sesuai Alkitab. Ya kan, bangsa Israel kan 2 kali makan kan, pagi dan sore kan. Nah, itu makan daging juga kan orang Israel kan, daging burung puyuh kan, artinya bukan vegetarian untuk diet yang benar. Lah iya dong, sesuai Alkitab. Kalau sesuai Alkitab, saudara nggak bisa dibantah sama siapapun. Ya, ada Alkitab kok yang berkata, kan enak ya. Jadi oh iya ya, jadi orang lain malah terbuka matanya ya. Oh iya ternyata ada juga cara diet yang bagus ya. Cuma 2 kali makan. Amin Bapak Ibu. Ya, ya kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami disingkapkan tentang rahasia hidup di Alkitab. Hari ini kami mendapatkan penjelasan-penjelasan, singkapan-singkapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Dr. Insinyur Hari Saragi. Amin Bapak Ibu. Sudah diberkati dengan firman siang hari ini? Amin. Aminnya nggak semangat. Sepertinya tidak mendengar firman Tuhan berarti. Amin. Dengan firman Tuhan tadi sudah diberkati? Amin. Baik Bapak Ibu, siang hari ini sebelum kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, persembahan kita, mari kita satukan hati kita. Mari sama-sama. Tuhan Yesus terima kasih. Untuk siang hari ini, untuk firman hari ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Dr. Insinyur Hari Saragi. Terima kasih Tuhan firman yang memberkati untuk kami Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati Bapak Gembala kami untuk pelayanannya Tuhan sebagai Bapak Gembala kami Tuhan. Juga pengajarannya Tuhan, juga keluarga besar yang Engkau berkati Tuhan. Agar menjadi berkat juga untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan. Beri selalu kesehatan untuk Bapak Gembala dan keluarganya Tuhan. Dan Kau juga beri kesehatan untuk semua kami yang hadir siang hari ini Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Dan Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau buat berhasil untuk kami semua Tuhan. Dan tidak ada yang sia-sia untuk jalan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sama-sama kita yang percaya. Katakan amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan kita naik pujian.
Baik, selanjutnya kita menyaksikan pengumuman sepekan dari gereja kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 jam 18 yang dilayani oleh PDP Nixon Siregar dan Bapak Thomas William. Ibadah hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Mingming. Ibadah ketiga jam 15.30 merupakan Bible movie dengan judul Yesus Menyembuhkan Orang Sakit Kusta. Khotbah singkat dan kuis akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Setelah ibadah siang ini berakhir, mohon kesediaan waktu dari Bapak Ibu semua untuk mengikuti tutorial singkat tentang YouTube. Disediakan hadiah bagi satu orang yang bisa menjawab pertanyaan selama tutorial berlangsung. Bagi Bapak Ibu yang menghadiri Bible Movie dalam ibadah hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, sesi ketiga jam 15.30, kami menyediakan snack gratis. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 081110011285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, jangan lupa nanti sebelum pulang, jangan pulang dulu, maksudnya setelah ibadah ini kita masih ada waktu sedikit kok ya, memberi waktu untuk tutorial dari YouTube kita. Ya, memberikan waktunya sebelum kita pulang. Baik Bapak Ibu, jangan lupa, terima kasih. Baik, kita sebelum kita akhiri ibadah siang hari ini, mari Bapak Ibu sama-sama saya undang berdiri. Kita naikkan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah
Hari ini ibadah karyawan dan profesional, walaupun singkat Tuhan, kami sungguh mengalami jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji muliakan nama-Mu, kami juga telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati setiap kami yang hadir. Apapun sakit penyakit kita, saudara percaya Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kita. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, termasuk di atas segala nama, segala penyakit kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kehidupan kami, usaha pekerjaan kami. Diberkati juga Tuhan pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berkati kedua beliau ini kesehatan, tambah-tambah hikmat sehingga bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Ratu Plaza dan juga Landmark juga Tuhan. Amin. Ketika Ratu Plaza mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini, ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza yang telah mati bertahun-tahun, hari ini mulai bangkit dan hidup, bahkan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terbukti, Rano Karno, Wakil Gubernur DKI, Wakil Gubernur Jakarta Tuhan telah datang ke Ratu Plaza untuk meresmikan acara. Demikian juga 3 menteri telah datang ke Ratu Plaza untuk meresmikan acara. Artinya ini wujud perhatian Pemda dan juga pemerintah pusat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti layar televisi. Mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tinggikan dirimu. Terima kasih Tuhan Yesus.